Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ramadan datang, puasa lalu masih terhutang. Insyaallah kalau tidak alangan yang merintangi, besok kita semua masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Insyaallah yang namanya puasa merupakan kewajiban bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Al-Baqarah 183. Hai orang yang beriman, yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa hanya orang beriman. Artinya orang yang tidak beriman gak bakalan sanggup berpuasa. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu jadi orang takwa. Tujuan puasa adalah takwa. Insyaallah. Apa takwa? Takwa itu artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya di kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu arti takwa menurut arti bahasa. Kemudian arti takwa menurut syariat agama. Takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Artinya kalau kita mengaku orang yang bertakwa, modal utama harus punya ilmu pengetahuan. Ilmu yang mana yang harus kita miliki? Man arada dunya falibil ilmin wa man arada al-akhirata falibil ilmi wa man aradahuma falibil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia hidup dunia akhirat, cari ilmu keduanya. Nah, semuanya punya ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bakal benar ibadah. Makanya ruh ibadah ada dua. Yang pertama niat ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba, sesuai dengan yang Rasul ajarkan kepada kita. Bagaimana kalau kita tidak berpuasa? Kalau kita tidak berpuasa, siapa yang boleh berbuka? Paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakitnya parah, kalau dia puasa sakitnya makin parah atau mati, boleh berbuka. Gantinya fa iddatun min ayyamin ukhra, puasa doang. Tapi kalau sakitnya sedikit, tetap Anda wajib puasa. Yang kedua safar. Orang yang dalam perjalanan dia boleh berbuka puasa. Kalau minimal perjalanan 80 km. Digantinya fa'iddatun min ayyamin ukhur, hanya dengan puasa doang. Yang ketiga siapa? Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang letoy. Bulan Ramadan letoy, habis lebaran letoy, sampai mati letoy, enggak ada seger-segernya. Dia boleh berbuka. Tidak usah ganti puasa orang letoy. Cukup dengan fidyah doang. Yang keempat orang hamil, orang menyusui, kalau dia sakit parah boleh berbuka. Digantinya ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan puasa doang. Yang kedua puasa dengan fidyah. Nah sekarang permasalahannya berbeda dengan yang empat tadi. Kalau kita, maaf, kita semua nih, kan tinggal besok nih puasa. Tahun kemarin belum bayar, kan tidak sempat bayar nih. Artinya sampai kelewat puasa lagi. Bagaimana cara membayarnya? Ada dua alasan. Yang pertama, kalau orang tadi memang kondisinya sakit. Selama ini sakit, gak sempat bayar hutang puasa. Kalau dia sampai terlongkap lagi Ramadan nih, bulan Ramadan lagi, apakah dia berdosa? Kalau memang sakit, siapa sih yang pengen sakit? Gak ada kan? Maka dia tidak berdosa. Karena alasannya sakit. Normal, karena tidak ada yang pengen sakit. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siti Aisyah sendiri mengatakan, saya pernah suatu ketika saya punya hutang puasa tahun kemarin. Nah,
dibayarnya bulan Syaban. Tapi nggak sampai lewat lagi. Kenapa? Karena satu keadaan itu Siti Aisyah. Artinya paling lambat bayar puasa Ramadan itu bulan Syaban sebelum masuk bulan Ramadan lagi. Permasalahannya, kalau misalnya puasa kemarin sampai masuk puasa lagi kita belum membayarnya, bagaimana? Kalau memang karena sakit tidak ada kesempatan untuk membayar puasa orang tadi, nah Allah tidak akan menyiksa mereka. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesuai kadar kemampuan. Atau kayak ayat tadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Kalau sakit itu diampuni. Tapi kalau pura-pura sakit nggak diampuni, Allah tahu kok penyakit kita. Jadi Allah tidak memaksakan, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau nggak sanggup. Nah, permasalahannya sekarang. Yang kedua, kalau orang tadi tidak bayar puasa sampai puasa lagi, tahun kemarin ini sampai udah besok puasa lagi, gara-gara kemalasan, ketidakmauan, ketidakadaimanan, lah ia yang berdosa. Kenapa? Lalai. Orang yang lalai dalam ibadah dapat dosa dari Allah. Kenapa lalai? Kemana aja? Kau makan dulu nggak bayar-bayar. Nah, kalau seandainya orang tadi lengkap dari Ramadan kemarin, lewat Ramadan sekarang, belum juga bayar puasanya, ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan bayarnya puasa sekaligus fidyah. Kenapa fidyah? Puasa memang wajib. Fidyah sebagai denda karena kelalaian. Ulama kedua mengatakan cukup membayar puasa doang. Tapi sebagian besar ulama mengatakan yang pertama dibayar double. Maksud double bukan 5 hari jadi 10 hari. Tapi puasa tetap dibayar. Kemudian juga fidyah dibayar. Silahkan kalau Anda yang belum bayar. Atau mungkin dulu lagi remaja Anda. Walaupun kita beragama Islam. Belum mengerti hukum agama. Agama masih dipermainkan. Anda batal. Silahkan sekarang. Sebelum mati. Bayarkan puasa-puasa kita. Sekaligus bayar fidyah bertahap. Cuman saran saya. Kalau bayar puasa wajib catat. Kenapa saya minta dicatat? Setan menggoda. Baru puasa seminggu merasa sudah 3 bulan. Menggoda. Jadi saya sarankan kepada Anda, kalau Anda bayar puasa wajib, tolong dicatat biar jelas berapa hutang puasa kita. Punten. Misalnya dulu lagi remaja, SMP, SMA, sering edan eling puasanya. Hitung kira-kira. Mendingan lebih bayar daripada kekurangan. Mudah-mudahan kita sudah muhasabah diri. Sebelum datang kematian, maka mati kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hutang sama manusia wajib dibayar nggak? Wajib. Apalagi hutang sama Allah. Puasa kewajiban dari Allah. Kalau kita punya hutang kepada Allah, wajib segera dibayarkan setelah kita tahu tentang hukum membayar puasa Ramadan yang terlewatkan dulu.